selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kondisi finansialmu di Januari 2026 untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. 26. Sekali lagi. 26. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Pisces ya. Di kartu yang pertama kita akan cek dulu kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini seperti apa. Banyak godaan ya. Banyak godaan untuk mengeluarkan uang. Sehingga adalah beberapa dari Pisces ini yang tergoda memang untuk membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang sebenarnya mungkin ada barang substitusi yang lebih murah gitu. Mungkin ada cara-cara lain yang bisa kamu gunakan gitu ya untuk menggantikan kegunaan barang yang kamu beli tersebut. Yang artinya di sini sebenarnya ini barang nggak yang butuh-butuh banget, tapi bisa dipergunakan kayak gitu ya. Tapi nggak yang butuh-butuh banget. Kenapa? Karena di sini bisa diganti, ada substitusi yang lain gitu. Cuma kamu tergoda aja untuk belinya dengan apa ya? Mungkin ya self reward kak, ya untuk menjaga kesehatan kak, ya untuk biar aku bisa lebih semangat lagi kerjaku kak dengan beli barang ini gitu ya, biar aku bisa lebih enjoy kak, happy kak gitu lagi ya. Jadi itu banyak godaan untuk mengeluarkan uang di Januari. Bahkan mungkin sesuatu yang kamu beli tidak cukup murah gitu ya, harganya lumayan bahkan seperti itu. Oke. Terus yang kedua, hal apa saja yang menjadi hambatan kamu ya dalam pengelolaan manajemen keuangan kamu di Januari ini? Salah satunya mungkin ya itu tadi ya, terkadang cinta menjadi hambatan ya. Cinta menjadi hambatan kamu atau orang yang kamu cintai atau orang yang kamu sayangi, ini cukup menjadi hambatan bagi kamu untuk bisa mengelola keuangan kamu dengan baik. Contoh, nabung susah, bukan susah sih, kamu tetap bisa nabung, cuma mungkin seharusnya bisa lebih, tapi karena orang yang dicintai kayak, sayang beliin aku ini dong, ini bagus banget gitu ya, kayak mungkin orang yang dicintai juga ulang tahun, beli sesuatu yang wow juga buat orang yang dicintai gitu, orang yang disayangi ya. Atau di sini juga masalahnya dibeli itu lumayan harganya ya. Yang seharusnya itu mungkin uang bisa kamu simpan, tabung, ini bukan aku ngajar untuk pelit teman-teman ya. Tapi kalau memang mau ngasih sesuatu sih yang setidaknya di sini jangan yang over banget, boleh untuk orang yang dicintai. Cuma di Januari ini akan menjadi hambatan bagi kamu untuk bisa mengatur, mengelola keuangan kamu dengan baik di sini ya. Seharusnya mungkin itu bisa dikip nih uangnya, mungkin untuk kebutuhan lain juga, tapi malah keluar gitu ya dengan dalih atau alasan perasaan kayak gitu ya. Apalagi contohnya untuk orang yang dicintai, konsep pernikahan biasanya dream wedding kak, nggak apa-apa untuk orang yang dicintai ya, nggak apa-apa kita buat konsep dream wedding itu, meskipun kita harus berhutang yang banyak gitu ya, ujung-ujungnya habis nikah menges sendiri bayarnya ya. Ini menjadi hambatan untuk kamu bisa saving ya, untuk bisa punya keuangan yang stabil ya, karena sibuk ngebayar kali ya, membayar seperti itu ya. Habis nikah cicilan banyak gitu ya, iya kemarin dream wedding sekian ratus juta gitu, habislah uang itu habis nikah, malahan nyicilin ya, rumah belum kebeli gitu, masih mungkin nebeng sama mertua gitu ya atau masih ngontrak pindah-pindah kak ya, kan susah ya. Jadi itu terkadang orang yang dicintai dengan alasan orang yang dicintai, entah alasan entah memang karena orang yang dicintai gitu ya, ini menjadi hambatan buat kamu bisa saving lebih seharusnya gitu ya. Terus yang ketiga ya, kekuatan tersembunyi dari manajemen keuangan kamu, beban pikiran kamu akan keuangan kamu sendiri. Biasanya ini sebenarnya ya
ketika kamu semakin kepikiran akan kondisi keuangan kamu Pisces, itu justru menjadi penguat gitu loh kamu untuk jauh lebih hemat, jauh lebih bagus manajemen keuangannya. Ketika kamu mikirin uang terus, kayak aduh aku takut nih manajemen keuangannya salah, aduh aku takut nih nanti ini nggak kebayar, aku harus lebih hemat lagi nih, itu malahan jadi kekuatan ya bagi kamu untuk bisa lebih disiplin lagi soal pengelolaan keuangan gitu ya. Terkadang takut itu membuat kita jadi lebih sadar diri gitu, lebih aware juga bahwa aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu, menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola-pola tertentu. Oke, termasuk pola pengelolaan keuangan. Terus yang keempat, next stepnya gimana di bulan Januari ini untuk kondisi keuangan Pisces? Aku lihat sih sebenarnya rezeki kamu mengalir-mengalir aja ya. Oke. Tapi harus lebih realistis dalam penggunaannya saja ya. Cara pemasukan oke-oke aja di bulan Januari ya. Harus lebih realistis untuk pengeluarannya. Terus yang kelima, apa yang perlu difokuskan di Januari ini untuk keuangan Pisces, Kak? Kamu perlu fokus soal menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang lama. Contoh hutang-hutang di masa lalu yang masih harus dibayar gitu. Oke lah, pemasukan kamu stabil, bagus tiap bulan gitu ya. Cuma kan kalau memang ada hutang masa lalu yang perlu dibayar, diutamakan itu dulu dia dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang kurang penting untuk sekarang kamu beli, kamu apalah gitu. Selesaikan itu dulu yang perlu difokuskan ya. Yang perlu dibayar gitu. Terus yang keenam di sini, ini tentang aset apa sih yang terbaik untuk dimiliki di bulan Januari ini oleh Pisces. Aku melihat ya, ini kayaknya bisa bermacam-macam ya. Yang jelas ini asetnya sesuatu yang baik untuk kamu terima sekarang gitu ya nilainya, dan untuk nilai kedepannya gitu. Contoh apa, Kak? Emas, tanah. Kalau bangunan bagus juga ya, tapi kan bangunan terkadang juga bisa ini loh, ada ininya lah ya, kayak bisa bukan bisa roboh, bisa usang gitu ya. Kalau mobil ada penyusutan harga setelah sekian tahun. Nah, jadi mungkin antara dua itu aja sih ya. Dari tadi aku nyaranin kalau nggak emas, tanah. Untuk Pisces mungkin bisa lah di antara dua itu gitu ya. Oke. Terus yang ketujuh, perspektif jangka panjang soal keuangan di Januari ya. Mungkin lebih mengedukasi diri lagi soal pengelolaan keuangan yang baik, lebih detail lagi soal pengeluaran ya, soal anggaran, lebih berhati-hati lagi dalam pengeluaran itu ya. Terus yang kedelapan, apa kunci ya, kunci kesuksesan secara finansial seorang Pisces di Januari baiknya seperti apa? Baiknya adalah tentang komunikasi ya, terus juga di sini komunikasi yang pas akan menimbulkan manajemen keuangan yang baik juga, apalagi buat kalian yang sudah berkeluarga, berumah tangga ya. Terus juga di sini mungkin kuncinya adalah tentang observasi dulu ya terhadap hal-hal yang ingin kamu keluarkan nih, uang kamu mau kemana gitu. Baru nih bisa keuangan kamu itu, aku katakan nih, bisa sukses lah kalau semuanya di sini tepat sasaran gitu, dan kamu tahu ini uang untuk ini, keluar untuk ini, barangnya berguna tidak gitu apabila dikeluarkan. Atau kalau mau ngutangin siapa, orangnya seperti ini, backgroundnya gini, uangnya balik nggak, kayak gitu ya. Memperhitungkan resiko, baru bisa sukses keuanganmu di Januari. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana, Kak, dengan Pisces di Januari untuk keuangannya? Outcome-nya sih kalau aku lihat akan ada perubahan ya. Perubahan yang lumayan signifikan soal kondisi keuanganmu. Oke. Dan ini bagus ya. Terkontrol dan stabil. Oke. Gitu aja Pisces, dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu ya di Januari untuk ini semua. Energi paling kuat ada Virgo, Capricorn, Scorpio, Gemini, dan Cancer. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.